Bebasin diri lo. XL, internet tercepat. Bermain komputer tak lagi milik orang yang memiliki sempurna. Kini para penyandang difabel atau orang berkebutuhan khusus tunadaksa juga dapat memanfaatkan teknologi ini. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM Jogja meluncurkan mouse dan keyboard khusus bagi penyandang difabel. Alat ini sangat berbeda dengan keyboard dan mouse lazimnya. Diamond dibuat dengan susunan keypad yang lebih sederhana dibanding keypad standar. Peluncuran alat tersebut disaksikan para difabel dari berbagai daerah Solo dan Jogja. Selain peluncuran Diamond, disosialisasikan juga portal bernama iChat, I Can Hear and Talk, yakni aplikasi media interaktif bagi tunarungu agar bisa berkomunikasi. Dari Solo, Jawa Tengah, TV One mengabarkan. Ayo Fen, kita ajak pemirsa untuk menuju ke Yogyakarta. Fen, selain liburan di Yogyakarta ada teman-teman difabel yang memiliki. Ya, kita gabung ya sama Chandra di sana yang akan mengabarkan bagaimana sih sebenarnya kreativitas teman-teman di Jogja. Silakan Chandra. Ya, Feni, Andro dan juga pemirsa di Yogyakarta, saat ini saya sedang berada di Universitas Gadjah Mada, Fakultas dan Industri, di mana beberapa hari yang lalu, hari Selasa lalu, teman-teman dari teknik mesin ini telah melaunching Diamond keyboard yang ini dikhususkan untuk saudara-saudara dan juga teman-teman kita yang difabel, di mana ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas PC ataupun laptop. Dan seperti apakah inovasi yang dimunculkan dari teman-teman kita Gadjah Mada ini? Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Mas Helmi. Ya, Mas Helmi, selamat pagi Mas Helmi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini. Jadi ini dulu kami rancang untuk mengikuti sebuah kompetisi Juli 2011, kompetisinya di Bangkok. Itu nama kompetisinya adalah I Create 2011. Kemudian kami rancang sebuah kami fokuskan untuk membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk menggunakan komputer, khususnya yang mengalami kekurangan pada bagian tubuh, pada tangan, seperti itu. Kalau Mas Helmi ini sendiri dalam proyek ini sebagai apa nih Mas Helmi? Di sini melanjutkan dari kakak-kakak senior saya sebagai project manager, begitu. Dalam program Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini ya. Oke, Mas Helmi, ini ya Mas, latar belakang tadi kan sudah ya. Terus kemudian awalnya menggagas untuk keyboard dan mouse ini sendiri seperti apa nih Mas? Lihat populasi salah satu untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk tunadaksa bagian atas itu cukup besar, sekitar 2%, yaitu sekitar jiwa. Dan di situ kami melihat suatu kebutuhan di mana sekarang ini kan era informasi, dan di situ dituntut untuk bisa menggunakan teknologi untuk mengakses teknologi. Nah, maka dari itu kami waktu itu berempat dalam satu tim merancang ide ini, seperti itu. Oke, Mas. Kemudian digunakan untuk mengetik saja, apakah bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang lainnya seperti menggunakan internet dan lain sebagainya seperti itu? Ya, tentunya bisa. Untuk difokuskan untuk mengetik, di sini juga bisa untuk mengakses internet dan aplikasi lainnya. Oke. Nah, kita bisa menunjukkan pemirsa seperti apa oleh teman kita. Kalau kali ini akan diperagakan oleh Mas Eko. Mas Eko ya. Kalau Mas Helmi, ini Mas Eko dari mana? Dari Yayasan Yakum. Oh, Yayasan Yakum. Oke. Nah, ini pemirsa, Mas Eko sedang melakukan aktivitas yang dibantu untuk menuliskan tulisannya. Oke, akan dibantu seperti apa nih? Selamat Pak pemirsa TV One. Oke. Nah, ini kita bisa lihat langsung di bawah meja ini Diamond Difabel Mouse and Keyboard, dan ini digunakan seperti apa Mas? Bisa dijelaskan ini ada seperti ini seperti apa nih Mas?
Ya, sebenarnya ini merupakan keyboard yang kami rancang ulang khususnya untuk penggunaan dengan kaki. Dan di sini ada beberapa tombol. Jumlah tombolnya di sini lebih ringkas karena aksesibilitasnya digunakan untuk kaki seperti itu. Dan di sini beberapa fungsi tombol seperti untuk alfabet, untuk numerik dan untuk simbol itu kami ringkas menjadi dalam satu fungsi tombol sehingga cukup dalam sebanyak 26 tombol semuanya. Dan ditambah beberapa tombol lainnya seperti delete, enter, mode untuk berganti mode, kemudian tombol shift, control, begitu. Oke, Mas Helmi bisa diceritakan di sini ada beberapa edisi boleh ada beberapa penyempurnaan nih Mas yang sudah dilakukan dari Mas Helmi dan kawan-kawan di UGM ini. Iya, jadi ini dulu rancang untuk kompetisi itu perangkatnya terdiri dari dua perangkat yang mana untuk keyboard dan kemudian kami lakukan perbaikan terus-menerus dengan melakukan percobaan juga bersama dengan Mas Eko ini juga. Kemudian dari situ kami improve, dihasilkan beberapa rancangan dan ini merupakan rancangan yang kedua untuk yang ini. Kemudian untuk yang digunakan pada saat ini merupakan rancangan ketiga. Pemirsa, ini rancangan kedua. Nah, rancangan kedua ini tidak sebanyak tombolnya, tidak sebanyak yang penyempurnaan terakhir ini ya. Nah, ini seperti apa nih Mas? Rancangan kedua ini kami kemarin masih seperti pada rancangan pertama untuk tombol yang digunakan itu menggunakan sistem alfanumerik seperti pada handphone seperti itu. Itu A, B, dan C seperti dan seterusnya gitu ya? Iya, benar. Nah, kemudian yang kami improve di sini adalah untuk touchpad. Sebelumnya itu merupakan perangkat yang terpisah. Kemudian di sini kami satukan. Namun untuk rancangan hurufnya masih tetap alfanumerik. Kemudian untuk yang karena mendapat masukan dari Mas Eko dan teman-teman yang lain itu kami ubah untuk menggunakan sistem QWERTY. Kemudian tadi kan sempat dibilang menggunakan Control, Shift, Tab, dan lain sebagainya. Dan ini fungsi dasarnya seperti apa nih Mas? Untuk beberapa tombol fungsi lainnya seperti Control itu bisa digunakan untuk shortcut seperti misalkan Control V untuk paste, Control C untuk. Kemudian untuk berganti mode dari fungsi alfabetis ke numerik, ke simbol dan ke navigasi itu dengan tombol mode. Dengan tombol lainnya berfungsi seperti tombol biasa. Nah, ini seperti apa Mas? Apakah ini akan lebih membantu? Apakah fungsi lain akan bisa digunakan sebaik apa saja nih Mas? Ya, jadi harapan dari kami sebagai tim di sini memang merancang alat ini memang untuk aktivitas teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, baik. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Eko. Nah ini adalah teman kita yang mengalami tunadaksa yang sedang menggunakan Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini. Selamat pagi Mas Eko. Mas Eko ini sedang melakukan apa nih Mas? Ini saya sedang menulis mengetik dan ini saya lagi internet ya untuk mengakses Oke. Nah Mas Eko ini sudah menggunakan berapa kali Mas untuk penggunaan Diamond ini sendiri? Dan keyboard ini saya udah 3 kali ini. Jadi awal pertama pembuatan itu teman-teman mengadakan uji coba dan di uji coba ada beberapa kekurangan dan setelah itu tahap kedua disempurnakan dan tahap ketiga yang kemarin di Solo dan di situ saya mencoba dan sudah untuk ya. Oke. Kalau kekurangannya saya bisa tanya sedikit kekurangan dari ini apa kemarin yang sebelum disempurnakan ini? Ya, kalau kemarin itu lebih ke cara mengaksesnya menggunakannya karena kalau yang pertama itu double gitu dan yaitu kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari UGM dan itu sekarang dibuat berbeda.
Ya. Baik, terlihat berarti sudah disempurnakan ini ya. Oke, baik, terima kasih Mas Eko dan juga terima kasih Mas Helmi. Dan pemirsa, itu dia inovasi yang dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin dan Industri yang menemukan sebuah keyboard dengan untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus difabel, yang mana ini bisa digunakan untuk mengakses dan juga digunakan untuk teknologi komputer seperti itu. Baik, kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Chandra dari Jogja. Luar biasa ya kreativitas teman-teman di Dalam Jogja. keterbatasan ada sebuah karya, Feni. Ya, dan bisa orang lain. Ya. Kita nanti masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia setelah jeda berikut ini.